Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa famana min ulumil ulama'ir rasyihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para shaimin dan shaimat. Ada sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai Nabi, tolong kasih saya amalan yang bisa masuk surga dan amalan yang terhindar dari neraka. Oleh sebab itu, dalam tema ini kami mengambil judul kunci surga gembok neraka. Dalam sebuah hadis itu ada 5 poin kunci surga. Namun pada saat ini kami akan mengutarakan hanya 4 saja karena waktu. Kunci surga yang pertama, dahulukan Allah, sembah Allah. Jangan pernah menyekutukan atau menduakan. Kunci yang kedua, kerjakan sholat, terutama sholatul khamis, sholat 5 waktu. Yang ketiga, tunaikan zakat. Yang terakhir, yang keempat, kuncinya adalah jangan tinggal puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat, kita telah diajarkan mengenal Allah dengan sifat-sifat keesaannya. Esa dalam arti sifatnya, esa zatnya, dan esa pula af'alnya. Melalui literatur pendidikan agama Islam, sejak kita sekolah dasar, sekolah di pesantren, dan sampai di perguruan tinggi, bahwa Allah lah yang maha menciptakan alam ini. Allah lah yang maha hidup. Allah lah yang kekal abadi, menciptakan alam ini dengan seluruh isinya, termasuk bangsa fauna dan flora, juga manusia itu sendiri. Jangan pernah kita menyekutukan Allah. Karena siapa yang menyekutukan Allah, maka termasuk dosa besar dan tidak diampuni segala dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini tercatat dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Dalam kecintaannya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Artinya, Allah lah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kunci surga yang kedua, tunaikan atau kerjakan sholat. Perintah wajib sholat ini termasuk fardu ain, yang bagi orang Islam yang beriman 5 waktu sehari semalam. Apabila sholat ini telah dikerjakan, maka kuatlah agama. Dan apabila sholat ini ditinggalkannya, maka rubuhlah agama itu sendiri. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salatu al-madudin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Rawahul Bukhari. Bahwasanya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan atau melaksanakan, maka berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka berarti telah merobohkan agama itu sendiri. Dengan kata lain, sholat merupakan satu alat penentu segala amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika sholat seseorang itu baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholat seseorang rusak, maka seluruh amaliyah seseorang itu akan menjadi rusak dan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kunci surga yang ketiga, tunaikan zakat. Kita pada saat ini juga sedang berpuasa. Masih ada kewajiban kita melaksanakan atau menunaikan membayar zakat. Merupakan salah satu kewajiban fardu ain atas umat Islam yang beriman, yang terdiri dari hamba sahaya, orang yang merdeka, lelaki dan perempuan, kecil ataupun besar, untuk diberikan harta
atau sebagian harta yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Quran surat At-Taubah ayat 60. Juga dalam proses pembayaran zakat itu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Al-ayat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat Taubah ayat 103. Bapak-bapak, saudara-saudara, para shaimin dan shaimat, kunci surga yang keempat, jangan tinggal puasa Ramadan. Saat ini kita sedang melaksanakan salah satu perintah yang wajib fardu ain adalah puasa Ramadan bagi kaum muslimin yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bapak Ibu, saudara, para shaimin dan shaimat, berdasarkan ayat tersebut di atas, maka tujuan Allah menciptakan bulan suci Ramadan tidak lain hanyalah untuk mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Juga bulan Ramadan kita di sana disunahkan sholat tarawih, baca Al-Quran, sebagai tadarus, juga bisa berbagi bersama melalui sedekah, santunan, bantuan, apapun namanya. Apalagi kini telah dilanda oleh virus corona COVID-19. Banyak orang-orang yang sedang kesusahan ekonomi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Ramadan juga merupakan cara pandang yang halus dalam membentuk budi pekerti seseorang yang bisa merasakan betapa susahnya para orang-orang yang kurang beruntung nasibnya, sebagian orang fuqaha, du'afa dan sebagainya, yang hidup hanya menunggu pemberian dari orang lain. Oleh sebab itu, mari kita bersinergi di bulan Ramadan ini untuk menjaga hubungan secara kafah, hubungan Islamiyah, hubungan watoniyah, hubungan basyariah, untuk berbagi dengan tujuan membantu mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Disinilah perlunya hadir di tengah-tengah kita hubungan yang baik antara pemerintah, umaro, dan ulama serta masyarakat untuk dapat membantu menjaga daripada pandemi virus corona COVID-19 ini. Jangan sampai menjadi nyawa kita akan jatuh karena corona. Mari kita jaga pola hidup bersih, jaga diri, jaga jarak. Bukan berarti kita menentang, tapi kita juga menjaga daripada penularan virus corona. Bukan kita memutuskan tali silaturahim. Mari kita bersama untuk memerangi daripada corona ini. Kita bersama bermuhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit wabah virus ini segera berakhir di negara kita Indonesia, negara yang kita cintai, dan juga di dunia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.